Nuaiman ini pemabuk, tapi kalau dia mabuk itu di hadapan Nabi, supaya langsung dihukum sama Nabi, dicambuk. Terus mabuk lagi, cambuk lagi. Tapi Nabi itu senang dengan orang ini, karena bisa membuat Nabi tersenyum. Namanya Nuaiman. Sehingga para sahabat yang lain ini melaknat Nuaiman. Dasar kamu ahli maksiat, dilaknat sama orang-orang. Nabi membela, bro, dengan mengatakan apa? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman, karena walaupun dia mabuk, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kamu jangan laknat. Nabi hadir untuk membela ahli maksiat. Nah, satu ketika Nuaiman ini meninggal dunia. Jadi orang ini yang bisa membuat Nabi tersenyum, bro. Satu ketika sebelum dia meninggal itu, bawa penjual makanan kepada Nabi. Akhirnya Nabi sama dia makan bareng. Begitu makan selesai, Nuaiman pergi nggak dibayar. Ditegur sama Nabi, dia yang bawa kan. Nuaiman, kok kamu nggak bayar, kan kamu yang bawa penjualnya. Jawaban Nuaiman apa? Ya lucu, masa umat bayarin Nabi? Nabi tersenyum. Satu ketika Nabi sedih nih. Nuaiman tahu Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia datang ke pasar beli kambing 2. Tolong hadiahkan kepada Nabi, karena Nabi sedang bersedih. Penjualnya, ya sudah saya bawa. Uangnya mana? Nanti yang bayar Nabi, kata Nuaiman. Kambing dibawa ke rumahnya Nabi, diketok pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu bawa apa kambing? Dari siapa? Hadiah dari Nuaiman. Nabi yang sedih langsung tersenyum. Begitu kambing diterima, penjualnya nggak pergi-pergi. Loh, kamu nggak pergi kenapa? Bener, Nabi ini hadiahnya dari Nuaiman, tapi yang suruh bayar Nabi. Kurang ajar ya. Jadi orang ajar kayak lu tuh udah ada dari dulu. Iya. Singkat cerita, Nuaiman ini meninggal dunia. Nabi yang berkenan memandikan jenazahnya, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Jasad kulit yang pernah tersentuh kulitnya Nabi itu haram masuk neraka. Begitu Nuaiman dimakamkan, Nabi berkata kepada yang lain, tolong yang lain pergi. Terus Nabi kenapa? Saya akan nungguin Nuaiman di atas kubur. Saya ingin memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Semuanya pergi, malaikat datang, ketemu Nuaiman. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Kalimat pertama yang keluar dari malaikat apa? Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Padahal dia seperti itu kelakuannya. Iya. Tanya sama malaikat. Iman Rabbuka, siapa Tuhan? Allah, jawab Nuaiman. Pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Nggak salah pertanyaan lu. Nggak salah pertanyaan lu. Malaikat itu kan SOP, nggak bisa bantah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia tugasnya. Siapa nabimu? Dijawab lagi sama Nuaiman. Nggak salah pertanyaan lu. Kalau mungkin yang gila lu bro. Gua tiap hari sama Nabi, lo tanya siapa Nabi gua, gila lo, mungkin gitulah kasih bahasa gitu ya. Mungkin kalau bahasanya Denzo, siapa Nabi? Kamu nanya. Kira-kira begitulah. Sampai pertanyaan ketiga, malaikat lebih keras. Siapa Nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Jangan keras-keras, tuh orangnya masih di atas katanya. Nabi mendengar jawaban ini tersenyum. Bahkan seorang Nuaiman masih mampu membuat tersenyum Nabi ketika dia sudah di alam kubur. Ahli maksiat, ahli surga. Pesan apa sebenarnya yang kalau bisa kita tangkap dari kisah yang tadi yang sebenarnya pengen diberikan kepada para umat itu sebenarnya? Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Saya selalu mengatakan orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca spion mobil, kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di intinya ada di keinginan kita untuk melihat orang lain menjadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, takwa kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana? Di akhlak. Di akhlaknya.